Saka Tatal penuhi nazar lakukan sumpah pocong. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Saka Tatal, menjalani sumpah pocong atas respon dari ayah mendiang Egi yaitu Ibtu Rudiana. Prosesi sumpah pocong ini melibatkan Saka Tatal dan Ibtu Rudiana di Padepokan Amparan Jati Cirebon setelah sholat Jumat pada 9 Agustus 2024. Tetapi Ibtu Rudiana ini tidak hadir dan alhasil hanya Saka Tatal sendiri yang menjalani sumpah pocong ini. Tapi apa penyebab sebenarnya yang membuat Saka Tatal menjalani sumpah pocong ini? Kalau udah siap langsung aja. Inilah sumpah pocong Saka Tatal. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu sumpah pocong. Sumpah pocong adalah salah satu ritual unik yang kerap digunakan untuk membuktikan tuduhan atau kasus yang minim atau bahkan tidak memiliki bukti. Nah, dalam ritual ini pelaku sumpah pocong mengenakan kain kafan yang identik dengan ciri khas pocong. Meskipun sebenarnya ada variasi dalam tata cara pelaksanaannya, seperti pelaku yang hanya dikerudungi kain kafan sambil duduk. Sumpah pocong tetap merupakan tradisi lokal yang syarat dengan norma adat dan dipercaya mampu membawa laknat dari Tuhan bagi mereka yang berbohong. Masyarakat juga percaya apabila keterangan atau janjinya tidak benar, maka si pelaku yang sudah bersumpah akan mendapatkan hukuman atau laknat dari Tuhan. Walaupun tidak ada literatur resmi yang membahas sejarah sumpah pocong, namun masyarakat tetap percaya bahwa ritual ini telah ada sejak zaman kerajaan dan seringkali dikaitkan dengan tradisi kejawen dan praktik klinik-klinik lainnya. Ritual sumpah pocong ini biasanya digunakan dalam kasus-kasus tertentu, terutama yang tidak bisa diselesaikan melalui hukum ataupun pengadilan. Contohnya kasus yang melibatkan tuduhan tanpa bukti, seperti santet, sihir, ataupun fitnah besar, di mana sumpah pocong dianggap sebagai jalan terakhir dengan Tuhan sebagai hakimnya. Dalam konteks kasus Saka Tatal, sumpah pocong dipilih sebagai cara untuk mengungkapkan kebenaran dan memberikan kesaksian yang penting. Dengan melaksanakan ritual ini juga, Saka Tatal berharap bisa meyakinkan publik bahwa ia bukanlah pelaku pembunuhan dan pemerkosaan, tetapi dirinya adalah korban dari sebuah rekayasa. Kalau kita bicarakan dampak yang mengerikan dari sumpah pocong ini benar-benar ada, cuy. Nah, pelaksanaan sumpah pocong melibatkan 3 komponen utama, yaitu kain kafan atau mori, terus ada saksi, dan sumpah itu sendiri. Orang yang akan melakukan sumpah pocong diperlakukan seperti jenazah. Dirinya akan dimandikan terlebih dahulu, lalu dibalut dengan kain kafan. Setelah itu, tokoh adat atau pemimpin ritual akan membimbingnya untuk mengucapkan sumpah, serta deretan resiko yang akan ditanggung jika ia berbohong, seperti kematian yang tiba-tiba, penyakit parah, atau kemiskinan hingga turun-temurun. Wow, sangat mengerikan. Dampak dari sumpah pocong diyakini sangat-sangat mengerikan. Menurut kepercayaan, siapapun yang berbohong saat melakukan sumpah ini akan segera mengalami azab sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Oleh karena itu, hanya mereka yang benar-benar yakin dengan kebenarannya yang berani melakukan ritual ini. Nah, oleh karena itu nggak main-main guys untuk melakukan ritual sumpah pocong ini. Ya Allah, Saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau Saka Tatal ini adalah salah satu terpidana kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina Cirebon. Dirinya mengaku sebagai korban salah tangkap oleh polisi. Saka mengungkapkan ia ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2016 saat dirinya baru berusia 15 tahun. Di hari penangkapannya itu,
Saka mengaku diminta tolong untuk mengisikan bensin sepeda motor pamannya yang bernama Eka Sandi. Eka sendiri merupakan salah satu tersangka yang ditetapkan polisi sebagai pembunuh Vina dan juga Eki. Nah, ketika Saka Tatal ini hendak mengembalikan motor, Saka terkejut melihat pamannya dan sejumlah orang tengah diamankan oleh polisi, termasuk dirinya yang tiba-tiba ditangkap, padahal dirinya tidak tahu apa salahnya. Setelah sampai di kantor polisi, di sana Saka mengaku dibawa ke salah satu ruangan dan mendapatkan penghinaan serta perilaku yang tidak enak dari sejumlah oknum-oknum polisi. Selain itu, ia juga dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Padahal Saka ini tidak mengenal kedua korban. Ia juga membantah telah mengenal 3 pelaku lain yang sampai saat ini masih buron dan berstatus sebagai dalam pencarian orang atau DPO. Kini Saka Tatal telah menghirup udara bebas. Dia bebas tepatnya pada tahun 2020 setelah menjalani masa tahanan selama 3 tahun 8 bulan. Jadi sudah jelas ya di sini itu Saka Tatal adalah korban salah tangkap. Namun setelah dirinya bebas, ayah Eki yaitu Ibtu Rudiana tetap yakin jika Saka Tatal adalah pelaku pembunuhan anaknya. Nah, karena itu Ibtu Rudiana ini menantang Saka Tatal untuk bersumpah. Salah satunya ya ini, sumpah pocong. Mereka akan melakukan ritual sumpah ini pada Jumat 9 Agustus 2024, tepatnya setelah sholat Jumat di Padepokan Amparan Jati Cirebon. Akan tetapi, Ibtu Rudiana ini tidak hadir dalam ritual sumpah pocong ini. Karena itu Saka Tatal pun kecewa. Ibtu Rudiana yang tadinya menantang tapi kini tidak hadir. Nah, ketidakhadiran Ibtu Rudiana ini juga menjadi saksi pembuktian bahwa Saka Tatal ini memang benar-benar tidak terlibat dalam insiden kematian Vina dan juga Eki. Di dalam sumpahnya, Saka Tatal bahkan memastikan jika 7 terpidana lainnya itu tidak bersalah. Namun jika Saka Tatal berbohong, maka dirinya siap diazab pedih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen sumpah pocong Saka Tatal ini juga disaksikan ratusan warga yang hadir di Padepokan Amparan Jati Cirebon. Saka Tatal mengaku siap menerima azab apabila pernyataannya terkait kasus Vina itu bohong. Saka Tatal juga bersumpah dirinya dan 7 terpidana lain tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki pada 2016 yang lalu. Selain itu, ia juga bersumpah mengalami penyiksaan oleh oknum-oknum polisi. Apabila berbohong, Saka Tatal bahkan berani menerima azab yang sangat pedih. Pernyataan sumpah pocong Saka Tatal ini diakhiri dengan teriakan takbir. Demi Allah bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap yang telah disiksa, disetrum, diberi air kencing dan direkayasa kasus ini oleh Ibtu Rudiana. Ritual sumpah pocong ini juga disaksikan langsung oleh pengacara Saka Tatal yaitu Titin Prialianti. Titin meyakini sumpah pocong akan membuka mata hati tim kuasa hukum Ibtu Rudiana bahwa Saka Tatal dan 7 terpidana lain itu tidak bersalah. Nah, berakhirnya sumpah pocong ini juga membuat Saka Tatal menjadi lega. Kini dirinya tinggal menjalani peninjauan kembali di Pengadilan Negeri PN Cirebon. Dan ya, itulah sumpah pocong yang dijalani Saka Tatal demi mencari keadilan di negeri kita yang tercinta. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya.